parah. Benar-benar tak tahu malu, Timnas U20 resmi tersingkir, Indra Safri malah ngomong gini. Timnas U20 Indonesia dipastikan mengepak koper untuk kedua kalinya di tangan Indra Safri di ajang Piala Asia U20 2025. Indonesia pernah di posisi ini menjalani persiapan jangka panjang tapi gembos di turnamen sesungguhnya. Ya Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Di Piala Asia U19 2014 silam, generasi Evan Dimas selalu kalah dalam 3 laga usai training camp bertajuk Tur Nusantara. Situasi itu terulang di Piala Asia U20 2025 oleh pelatih kawakan yang sama. Indonesia baru saja takluk dengan skor 1-3 dari Uzbekistan pada laga kedua grup C Minggu 16 Februari malam. Entah tak dibekali pemain mumpuni atau kurangnya pelatihan memadai, Indonesia jatuh di lubang yang sama di hadapan Iran dan Uzbekistan. Melawan Iran pada laga pertama, Garuda Muda menderita saat menghadapi umpan silang, di mana malam ini berjumpa Uzbekistan yang lebih lemah. 2 dari 3 gol mereka berasal dari situasi bola udara. Dari statistik pertandingan yang dihimpun melalui situs resmi AFC, persentase kemenangan duel udara Iran U20 mencapai 63,9%, sedangkan Indonesia U20 hanyalah 36,1%. Itu dari segi angka saja. Bukti jika Indonesia masih lemah dalam mengantisipasi duel udara adalah 2 gol Iran yang berasal dari sundulan usai menyambut sepak pojok. Gol pertama dan ketiga dari Iran menunjukkan jika para pemain Indonesia masih lalai dalam menjaga pergerakan pemain sehingga bisa leluasa terbebas untuk menyambut bola atas. Cara berpikir Indra Safri yang membuat pemain muda lokal malah jadi sulit masuk ke skuad senior, padahal persaingan di tim senior sekarang sangatlah ketat. Namun anehnya beberapa pandit bola Indonesia malah membela Indra Safri. Sebut saja Coach Justin dengan lantang. Iya, menurut Coach Justin, gol-gol yang dicetak Iran U20 memang sudah tak sulit dihadang. Dia mengatakan seorang bek dipastikan tidak bisa melakukan apa-apa saat menghadapi situasi bola seperti itu. Kalian sering-sering nonton bola, kecuali kalian bocil atau tujuannya hanya mengkritik ya. Kalian kalau sering nonton, kalian tahu kalau bola kayak gitu, begitu, itu emang golnya keren, nggak ada yang salah, ujarnya. Netizen minta pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri dipecat karena gagal untuk membawa Timnas Indonesia main bagus di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia tersingkir usai dibantai Iran dan juga Uzbekistan. Hal itu diungkapkan mereka saat berkomentar di postingan baru Ketua Umum PSSI Erick Thohir di akun Instagramnya pada Senin malam. Sebuah pelajaran berharga untuk Timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20 Uzbekistan. Sempat bangkit saat Jan Raven mencetak gol penyeimbang, namun Timnas U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1, kata Erick Thohir. Di mana program Timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi Timnas senior. Namun netizen kadung kecewa, mereka ingin Indra Safri dievaluasi bahkan dipecat. Seperti akun dari Mal, tombol pecat pelatih evaluasi, pasti ada kendala bahasa pak, kata akun dari Yud. Kok nggak evaluasi Pak Erik yang terhormat, tulis akun dari Pra. Di mana fokus ini beralih ke tahun depan, di mana Garuda Muda akan bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027. Meskipun hasil di Piala Asia U20 2025 kurang memuaskan, perkembangan para pemain muda tetap menjadi sorotan. Langkah selanjutnya bagi Timnas Indonesia U20 adalah membangun tim yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan berita selanjutnya, salah satu misi PSSI bekerja sama dengan Patrick Kluivert adalah mencari pemain keturunan yang pasti makin terpikat dengan legenda sepak bola ajak itu. Itulah mengapa proses oleh Romeni sekaligus Haider World sedang diupayakan secepatnya selesai agar pemain keturunan di matchday selanjutnya bisa diurus lagi. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sebaiknya memperhatikan Adrian Wibowo yang berpotensi menjadi saingan bagi Rafael Struijk di tim Garuda. Struijk telah menjadi salah satu pemain kunci dalam Timnas Indonesia sejak dinaturalisasi pada tahun 2023 dan melakoni debutnya pada bulan Juni tahun yang sama. Ia pun tampil melawan Argentina dalam laga persahabatan di Jendela Internasional Juni 2023. Striker berusia 21 tahun ini telah mengumpulkan 22 penampilan bersama tim senior meskipun baru mencetak 1 gol. Sayangnya perkembangan karirnya di Australia mengalami sedikit kendala karena Brisbane Roar sering mencadangkannya.
Strick hanya duduk di bangku cadangan dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Australia. Namun dia masih diharapkan untuk dipanggil oleh Patrick Kluivert pada jeda internasional mendatang saat timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain. Terlebih lagi, opsi penyerang di skuad Garuda saat ini cukup terbatas meskipun Ole Romeni telah dinaturalisasi. Ole sendiri telah diangkat ke tim senior Los Angeles FC, tim besar di MLS setelah bermain di level junior alias LAFC 2 tahun lalu. Penyerang sayap yang berusia 19 tahun itu berhasil mencetak 9 gol dan 6 assist dalam 23 pertandingan di MLS Next Pro musim lalu. Wibowo adalah seorang penyerang sayap, sama halnya dengan Rafael Strick yang saat ini berlatih bersama para pemain juara Piala Dunia 2018, Olivier Giroud, dan juga Hugo Lloris di skuad LAFC. Dia juga menyumbangkan 1 gol dalam uji coba melawan Phoenix Rising pada 3 Februari 2025 yang berakhir dengan skor 4-0 di mana Giroud juga turut mencetak gol. Kabar terbaru dari LAFC menyebutkan bahwa Wibowo berada di bangku cadangan ketika klub MLS tersebut berhasil mengalahkan tim Mexico Club America dalam laga persahabatan yang berlangsung di BMO Stadium pada Rabu 12 Desember 2024 pagi. LAFC menang dengan skor 2-1 meskipun Wibowo tidak bermain sama sekali. Walaupun begitu, pengalaman menjadi bagian dari tim inti klub besar di Amerika Serikat menunjukkan adanya kemajuan dalam karirnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika MLS digelar nanti, Adrian Wibowo akan mendapatkan kesempatan bermain sehingga Patrick Kluivert patut memperhatikannya. Sementara itu, ada Alex Pastor yang kemarin jadi pandit di laga Europa League antara AZ Alkmaar versus Galatasaray. Ya, berbicara soal kunjungannya ke Indonesia, Coach Alex benar-benar merasa terkesan, terutama dengan segala keindahan serta keunikan Indonesia, mulai dari alam hingga orang-orang di sana. Nah, dalam hal sepak bola, Coach Alex memantau beberapa pertandingan Liga 1. Merasa ya, masih banyak hal yang harus ditingkatkan, walaupun ia nggak menampik juga jika Indonesia punya talenta menjanjikan secara skill individu. Nah, yang mungkin dirasa aneh baginya adalah sudah pasti fanatisme edan-edanan yang terjadi di pertandingan Liga 1, termasuk kelakuan unik supporter Malut United yang bisa sampai nangkring di atas rumah pohon ataupun pohon hanya untuk nonton tim kesayangan. Ya, mungkin bagi kita mah itu normal-normal aja ya, tapi bagi Coach Alex pasti itu dirasa aneh karena ya emang bahaya sih. Meskipun begitu, secara umum terkait persiapan timnas Indonesia di round 3, beliau menegaskan, mengingat waktu persiapan yang mepet, maka hal yang paling normal yang akan dilakukan tim pelatih adalah menyiapkan segala yang pastinya sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Selain itu nih, Sobat Kamus Bola, dikutip dari Love Televisi, pelatih 58 tahun itu menggambarkan dirinya sebagai ahli strategi yang fokus hanya untuk mengincar kemenangan. Untuk mencapai hal itu, Alex Pastor harus memastikan bahwa para pemain siap untuk pendekatan yang akan dilakukannya. Tidak hanya soal pemain, dirinya ingin memastikan bahwa tiap tim siap beradaptasi dengan sistemnya. Namun kembali lagi, semua akan disesuaikan dengan sikon yang ada. Musuh utama tim pelatih saat ini adalah waktu. Ya, saya selalu melihat diri saya sebagai ahli strategi. Saya pastinya ingin menang, tapi saya juga berpikir keputusan yang Anda ambil harus memiliki dasar yang kuat, yang bisa diandalkan oleh para pemain atau bahkan seluruh anggota tim. Jenis sepak bola yang saya suka tonton adalah sesuatu yang selalu saya coba terapkan dalam pelatihan saya. Anda bisa memberitahukan kepada para pemain, tetapi intinya adalah kamu harus melatihnya dan memastikan bahwa para pemain bisa melakukannya. Ketika kami bermain, tentu saja tujuannya untuk menang. Tapi kami juga ingin memenangkan sebanyak mungkin bola di kotak penalti.